mengaku sebagai nabi atau rasul juga mempercayai, membenarkan kepada orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul. Maka orang yang membenarkannya pun ya sama-sama dipandang kufur, keluar dari agama Islam. Ya, bagi apabila sudah terjadi, kan sudah terjadi udah banyak bagi ya. Nah, yang yang tadi sebutkan yang min tadi atau yang dibenci juga kan itu ya. Itu kan pengikutnya atau jamaahnya kan ada bagi ya. Betul. Nah, sekarang kalau umpama sudah sadar, itu bisa tobat kembali bagi dan masuk Islam itu apa harus membaca 2 kali lipat syahadat lagi atau bagaimana? Bagi? Ya, jadi karena dia dipandang kufur, keluar dari agama Islam dengan akidahnya tadi, maka ketika dia mau katakanlah masuk agama Islam lagi ya, artinya sadar ingin kepada jalan yang benar, istilah bahasa Arabnya ar-ruju ilal haq, maka wajib dia untuk syahadatain membaca 2 kalimat syahadat lagi. Kata ulama pesanannya gini, sekalipun tasbihnya panjang, jenggotnya panjang, pakai jubahnya, bahasa Arabnya fasih. Bahasa Arabnya fasih. Jenggotnya nyengser ke bawah tanah ya. Iya, itu nggak jaminan ya, Pak ya. Nggak jaminan, jangan terkecoh itu. Wajib kita tolak. Nah, karena bertentangan dengan Quran dan hadis yang sahih, ijma ulama yang mu'tamad. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian ilmu, yaitu umat bertanya, ulama menjawab. Insyaallah kajian ini akan dibimbing langsung oleh murabi kita, Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman. Insyaallah hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu hukum mempercayai orang yang mengaku nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan kaji langsung dengan murabi kita. Pemirsa nanti bisa dibuka pada halaman 197. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Haji Andre, mudah-mudahan juga sehat. Alhamdulillah. Ya. Sudah disuntik Pak Haji? Ya, alhamdulillah. Sudah dari majelis ulama kayaknya kemarin sudah banyak vaksin, yang ya? sudah. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan sehat. Ada sehat semuanya insyaallah. Baik Pak Haji, hari ini kita akan bahas pada halaman 197, yaitu tema tentang hukum mempercayai orang yang mengaku nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Artinya pengikutnya. Pengikutnya itu hukumnya bagaimana? Sebelum ini bahas, silakan bagi menyapa baik pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa abhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasaha dinuhu adiyanal kafarati wa talihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina yatamassakuna syari'atahu salihin. Amma ba'du. Pak Haji Andre yang saya hormati, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali ya, walaupun lewat online ya, tapi alhamdulillah kita masih terus mengkaji ilmu-ilmu keagamaan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita semua. Amin. Dan merasa senang karena ajaran agama Islam kita tebarkan dengan penuh kasih sayang, dengan penuh rahmatan lil alamin. Amin. Kepada seluruh umat Islam di seluruh dunia ini. Amin. Dan terima kasih juga kepada pemirsa yang telah ya memborong ya buku-buku keagamaan yang kami tulis, juga madu adibanya, dan alhamdulillah juga ya santri-santri yang kami bina ini doa mungkin dari semuanya alhamdulillah pada sehat ya. Amin. Walaupun tetap mereka belajar di sini kumpul, tapi alhamdulillah kita jaga tentunya kesehatannya sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah kita juga. Ya, yang paling utama juga kita mohon kepada Allah setiap ya saat kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dijaga dari segala musibah-musibah. Amin. Dan kemudian Pak Andre,
saya mendengar informasi tadi, ya katakanlah sebelum subuh ya, bahwa ada salah seorang kiai dari pondok pesantren Al-Mutahhar di Legok Pleret Purwakarta yang saya 6 tahun menimba ilmu di situ. Rupanya salah seorang kiainya Bapak Kiai Haji ya Muhammad bin Kiai Haji Manaf Soleh yang meninggal dunia. Kita doakan mudah-mudahan ya beliau min ahlil khair, min ahli sa'adah wa min ahlil jannah, menjadi ahli syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dan pondok pesantren Al-Mutahhar ini yang saya 6 tahun di situ, mudah-mudahan ya terus maju dan sukses, amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya Pak Andre, kita langsung kepada inti permasalahan yang menurut saya ini penting untuk kita bahas karena ada hubungan dengan masalah akidah ya. Masalah akidah jangan jadi istilahnya jangan dianggap remeh. Oleh karena itu silahkan ditanyakan apa yang tertera dalam ya buku yang kita angkat ini. Baik, terima kasih. Pemirsa, kita buka di halaman 197, yaitu kita menginjak pada tema hukum mempercayai orang yang mengaku nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, bagaimanakah hukumnya orang yang mempercayai orang yang mengaku menjadi nabi sudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kufur atau hanya dosa besar saja? Itu pertanyaan baik. Jadi yang ditanyakan apa hanya kufur atau hanya dosa besar saja? Ini artinya pengikutnya Pak Kiai. Pengikut Nabi palsu tadi. Jadi kalau yang mungkin episode yang lalu Pak Andre kita bahas mengenai bagaimana hukum orang yang mengaku nabi. Ya sudah dinyatakan adalah orang yang jadi kufur ya, kena bertentangan atau menentang kepada ayat Quran dan hadis Nabi yang sahih, bahkan ijma para ulama di seluruh dunia. Nah kalau sekarang ini masalahnya bagi pengikutnya. Katakanlah misalnya ada si A di daerah tertentu jadi ya, nabi, gitu ya, ngaku nabi. Bahkan saya mendengar Pak Andre di daerah Brebes Jawa Tengah itu ada katanya Tugimin yang ngaku-ngaku jadi nabi. Ini kan namanya saja kita mendengar kayaknya kurang pas menjadi seorang nabi dan Rasul Allah ya. Tugimin ini. Kalau Nabi Muhammad kan ketika baca salawat agak enak Pak Andre, pemirsa. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Tapi kalau Tugimin, Allahumma sholli ala Tugimin, ya, ini kayaknya nggak enak sama sekali, ya. Itu namanya nggak selaras. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau misalnya ada orang tertentu ngaku nabi, terus misalnya ada masyarakat atau orang tertentu percaya kepada si A yang ngaku nabi setelah ya wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, atau istilahnya di zaman Kiwari ada yang ngaku nabi terus ada orang percaya bahkan mendukung misalnya. Nah ini hukumnya menurut Islam bagaimana? Apakah hanya sekedar kufur, dosa ya, atau kufur atau sampai kepada kufur? Kalau dosa katakanlah walaupun dosa besar Pak Andre masih ada harapan dia akan diangkat atau ya masuk ke dalam surganya Allah, walaupun mungkin ngetem di api nerakanya itu Allah yang Maha tahu ya berapa lama. Tapi kan kalau dia masih ada akidah yakni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu masih ada harapan untuk masuk surga. Tapi kalau sampai dikatakan hukumnya kufur, berarti nggak ada harapan lagi untuk masuk surganya ini. Itu bedanya ya. Makanya pertanyaannya, apakah hanya sekedar dosa besar yang percaya kepada yang ngaku jadi nabi itu, atau sampai kepada derajat kufur? Itu yang menjadi pertanyaan. Nah sekarang langsung kita jawab. Orang yang mempercayai orang yang mengaku menjadi nabi, atau orang yang mempunyai pandangan bahwa masih ada nabi sesudah Nabi Muhammad SAW, hukumnya bukan hanya dosa besar, tetapi orang tersebut dipandang murtad, kufur, keluar dari agama Islam. Ya, jadi bukan hanya sekedar dosa besar, tapi orang yang percaya bahwa masih ada nabi atau rasul setelah Nabi kita Muhammad SAW, hukumnya itu
dia menjadi murtad, ya, kalau tadinya Islam menjadi murtad, kufur, dan dia sudah keluar dari agama Islam. Nauzubillah min dzalik. Nah, berkenaan dengan fatwa bahwa hukumnya kufur tersebut, saya tidak hanya sekedar ya kemukakan begitu saja, akan tapi paling tidak ada 3 kitab ya yang saya kutip di sini semua di dalam buku Umat Bertanya Ulama Menjawab ini. Yang pertama bisa dibaca dalam kitab namanya Sulamut Taufik, ya. Kitab Sulamut Taufik ini halaman 9 sampai halaman 10. Pengarangnya Syekh Abdullah Ba'alawi namanya, ya. Di dalam kitab Sulamut Taufik diterangkan, yajibu ala kulli muslimin hifdzu islamihi wa sawanuhu amma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yaqta'uhu wa huwa riddah wal iyazu billahi ta'ala. Wa qad kathura fi hadzal zaman at-tasahulu fil kalam hatta annahu yakhruju min ba'dihim alfadun tukhrijuhum 'anil islam wa la yarawna zalika zanban fadlan an kaunihi kufran. Wariddatu salah satu aksam i'tiqadatun wa af'alun wa aqwalun wa kullu qismin yatasha'abu syu'ban katsirah. Faminal awwali asyakku fillah au jawaza nubuwwata ahadin ba'da nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya, wajib atas setiap muslim memelihara keislaman dan menjaganya dari hal-hal yang merusak, membatalkan dan memutuskannya, yaitu murtad. Sungguh banyak pada zaman sekarang ini orang yang menganggap remeh dalam berbicara, sehingga ada di antara pembicaraan mereka itu yang dapat mengeluarkannya dari agama Islam, yakni menjadi murtad. Mereka tidak memandang yang demikian sebagai dosa, apalagi mengakibatkan kufur. Murtad terbagi atas 3 bagian. 1. Murtad i'tiqadat, berkaitan dengan i'tikad atau keyakinan. 2. Murtad af'al, berkaitan dengan perbuatan. Dan ketiga, murtad akwal, berkaitan dengan perkataan. Setiap bagiannya mempunyai cabang yang jumlahnya banyak. Di antaranya yang termasuk bagian pertama, yakni murtad karena i'tikad yang salah, ialah syak atau ragu mengenai zat Allah. Misalnya Allah Ta'ala itu ya ada atau tidak, ya. Kalau ragu, ini jelas orang itu menjadi murtad. Atau memperbolehkan adanya pangkat kenabian bagi seseorang sesudah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi termasuk dalam kategori murtad ridah dalam i'tiqadat, yakni berkaitan dengan masalah keyakinan, adalah ketika orang punya pandangan jawaza nubuwwata ahadin ba'da nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yakni bolehnya ada lagi pangkat kenabian sesudah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada dalam kitab Sulamut Taufik halaman 9 sampai halaman 10. Ya, itu dasar rujukannya berkenaan dengan kufurnya dan murtadnya orang yang percaya kepada adanya Nabi setelah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua ada di dalam kitab namanya Mirqat Su'udi Tasdik. Mirqat Su'udi Tasdik ini adalah karya Syekh Nawawi Al-Bantani, ada pada halaman 10 sampai halaman 11. Di dalam kitab tersebut kita baca bahwa faminal awal bahwa ridah bil i'tiqadat asyakku fillah ay wujudihi au mukhalafatihi lil hawadis au jawaza nubuwwata ahadin ay i'taqada jawaza wuqu'in nubuwwati li ahadin ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya termasuk ke dalam bagian pertama, yaitu murtad karena hal yang berkaitan dengan i'tikad, ialah syak atau ragu mengenai zat Allah. Maksudnya ragu adanya Allah atau ragu dalam hal berlainannya dari segala yang baru. Artinya kalau kita ragu Allah Ta'ala itu beda enggak dengan makhluknya. Atau memperbolehkan kenabian bagi seseorang, maksudnya
mengiktikadkan, meyakini boleh terjadi pangkat kenabian bagi seseorang sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada dalam kitab Mirqat Su'udi Tasdik halaman 10 sampai halaman 11. Yang terakhir kita kemukakan adalah dalam kitab Is'adur Rafiq. Ya, dalam kitab Is'adur Rafiq juz 1 halaman 55. Betul, ini kitabnya satu jilid tapi 2 juz. Dalam juz pertama halaman 55 yang dikarang oleh Syekh Muhammad Salim Sa'id Asy-Syafi'i dikatakan bahwa di antara hal-hal yang mengakibatkan seseorang menjadi murtad, di sini dikatakan au kadzdzaba rasulan aw nabiyyan minar rusul awil anbiya alaihi salatu wassalam awil anbiya alaihimus salatu wassalam aw lam yukazzib ahadan minhum walakin jawaza risalatan aw nubuwwata ahadin minal khalqi ba'da wujudi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya di antara hal yang menjadikan orang murtad itu adalah atau ia mendustakan seorang rasul atau seorang nabi dari para rasul atau para nabi, atau ia tidak mendustakan seorang pun di antara mereka, akan tetapi ia memperbolehkan kerasulan atau kenabian bagi seseorang dari manusia sesudah adanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini juga termasuk dalam kategori menjadikan kufur ketika ada orang memperbolehkan dalam arti memandang boleh. Ya, misalnya ketika ditanya, menurut pandangan Anda bagaimana ketika ada si A ngaku jadi nabi? Misalnya dijawab, ya boleh-boleh saja, nggak ada masalah misalnya. Nah, orang yang menganggap boleh masih ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, ini pun dianggap murtad, dianggap kufur, keluar dari agama Islam. Yang terakhir bangke sebagai pelengkap, Andre, ada dalam kitab Irsyadul Ibad, ya, halaman 5. Ini supaya lebih pemirsa juga lebih mantap lagi bahwa rujukan-rujukan bukan hanya 1-2 kitab. Jadi satu lagi kita tambahkan karena tertulis juga dalam buku Umat Bertanya Allah Menjawab ini, yaitu dalam kitab namanya Irsyadul Ibad, ya, karya Irsyadul Ibad karya Imam Zainuddin Al-Malibari namanya. Beliau mengatakan begini, faslun firridah hiya abhasyu anwa'il kufri wa'lam anna min anwa'iha ayyazama mukallafun mukhtarun alal kufri fi zamanin qaribin aw ba'idin aw yadda'in nubuwata aw yusaddiqu mudda'iha. Artinya pasal yang menerangkan tentang ridah atau kembali dari ya kembali jadi kafir. Ya, ridah atau murtad adalah seburuk-buruknya macam kufur. Ketahuilah bahwa di antara macamnya ialah jika seseorang mukallaf itu yang sudah akil balik, ya, lagi dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, bercita-cita akan berbuat kufur di masa yang dekat atau yang jauh. Misalnya, Pak Andre, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang punya cita-cita, nanti kayaknya tahun depan nih saya akan keluarnya dari agama Islam, ya, akan kufur. Atau misalnya ya besok misalnya, nah itu langsung dia dipandang ya kufur, karena kan punya cita-cita mau jadi orang kafir. Nah kemudian atau ia menyatakan atau mengaku menjadi nabi, ya itu juga akan menjadi kufur. Kemudian atau ia mempercayai orang yang mendakwakannya, artinya yang mengklaim dirinya sebagai nabi, dia percaya. Ya, dalam bahasa Arabnya di sini au yusaddiqu mudda'iha. Mudda'iha sendiri asalnya mudda'ina ha, ya, tapi kena diedofatkan, ya, jamak mudzakkar salim ini diedofatkan kepada ha, maka nunnya menjadi dibuang karena ada bait dalam Imriti dikatakan minal mudhafi askiti tanwina aw nunahu ka ahlukum ahluna, atau dalam Alfiyah Ibnu Malik dikatakan nunan talil i'raba aw tanwina mimma tudifuh zib katurisina. Jadi asalnya mudda'inaha menjadi mudda'iha au yusaddiqu mudda'iha, atau ia membenarkan kepada orang-orang yang mengaku ya punya pangkat kenabian. Maka orang-orang yang disebutkan tadi itu dipandang kufur, yakni keluar dari agama Islam. Sebagai hulasah atau kesimpulan
dari pembahasan kita dalam tema ini, Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang menjadikan seseorang kufur dalam kaitan dengan i'tiqadat, yakni akidah, kepercayaan, keyakinan, ya, selain orang, misalnya ada orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul, juga mempercayai, membenarkan kepada orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul. Maka orang yang membenarkannya pun ya sama-sama dipandang kufur, keluar dari agama Islam. Oleh karena itu, ya, sebagai himbauan kepada masyarakat umat Islam di seluruh dunia ini, ya, karena channel ini alhamdulillah rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta, bukannya untuk orang Indonesia aja, pokoknya orang Amerika, orang Kanada, orang Perancis, orang mana, ya, Mesir yang mendengarkan apa yang kami sampaikan ini, kami sebagai umat Islam yang dianjurkan supaya watawasau bil haq, ya, memberikan wasiat pesan dalam kebenaran. Maka kepada umat Islam saya jelaskan, tegaskan bahwa tolong jangan sampai ya ada yang ngaku-ngaku lagi ya sebagai nabi, dan ketika ada yang ngaku-ngaku sebagai nabi atau rasul jangan sampai dipercayai. Jangan sampai dibenarkan bahwa dia seorang nabi dan rasul, karena akibatnya fatal. Orang tersebut menurut ya kitab-kitab yang kami tadi sebutkan, mungkin ada 4 kitab ya. Yang pertama Sulamut Taufik, yang kedua namanya Mirqat Su'udi Tasdik, yang ketiga Is'adur Rafiq, dan yang keempat Irsyadul Ibad, ya. Masih apa? Nama-nama kitabnya tadi Sulamut Taufik, kemudian ada lagi Is'adur Rafiq, ada Mirqat Su'udi Tasdik, dan Irsyadul Ibad. Itu jelas menyatakan dengan tegas bahwa yang mempercayai kepada orang yang ngaku nabi itu pun dinyatakan menjadi kufur, keluar dari agama Islam. Ya, bagi apabila sudah terjadi, kan sudah terjadi udah banyak bagi ya. Yang tadi sebutkan yang min tadi, atau yang di PJ juga kan itu ya. Itu kan pengikutnya atau jamaahnya kan ada bagi ya. Nah, sekarang kalau umpama sudah sadar, itu bisa tobat kembali bagi dan masuk Islam itu apa harus membaca 2 kali lipat syahadat lagi atau bagaimana? Ya, jadi karena dia dipandang kufur, keluar dari agama Islam dengan akidahnya tadi, maka ketika dia mau katakanlah masuk agama Islam lagi ya, artinya sadar ingin kepada jalan yang benar, istilah bahasa Arabnya ar-ruju ilal haq, maka wajib dia untuk syahadatain, membaca 2 kalimat syahadat lagi. Jadi nggak bisa main-main itu ya? Nggak bisa main-main ini. Dan ini ditegaskan oleh para ulama yang diakui ya dari 4 kitab tadi paling tidak. Gitu. Jadi mudah-mudahan hati-hati kepada jamaah umat Islam, jangan sampai istilahnya terkecoh lah dengan ya yang ngaku jadi nabi atau rasul pada zaman sekarang ini. Kata ulama pesanannya gini, sekalipun tasbihnya panjang, jenggotnya panjang, pakai jubahnya, bahasa Arabnya fasih, bahasa Arabnya fasih, jenggotnya nyengser ke bawah tanah ya. Iya, itu nggak jaminan ya Pak ya, nggak jaminan, jangan terkecoh itu. Wajib kita tolak, nah, karena bertentangan dengan Quran dan hadis yang sahih, ijma ulama yang muktamad. Iya. Baik. Terima kasih Pak atas kajiannya. Sama-sama. Baik pemirsa, saya kira itu sudah dijelaskan oleh murabi kita. Mudah-mudahan kita tidak terkecoh dengan ajaran-ajaran yang sesat, yang menyesatkan bahwa bahkan kita keluar dari agama Islam, itu yang bahaya. Bahaya sekali. Alhamdulillah. Baik pemirsa, kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.